Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope that all of you always happy and healthy and keep spirit ya. Oke, langsung aja. Hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, kita sudah memasuki materi kedua atau lesson 2 di mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja. Ya, materi yang pertama hari ini adalah commands atau kalimat perintah. Ya. Kemudian di lesson yang kedua ada question tag atau tag question, kemudian ada expressing how to remind someone. Oke, sebelum masuk ke lesson kedua, bisa menjelaskan dulu sekilas tentang kalimat perintah. Nah, kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Jadi kalimat perintah itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ada rumusnya ya, nggak boleh asal gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita suka bilang, tolong ambilin minum ya, tolong ambilin gelas, tolong ambilkan tas saya gitu-gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris ada rumusnya. Rumusnya adalah diawali dengan kata kerja atau verb, kemudian ditambah objek, kemudian ditambah kata please, kemudian ada tanda seru di akhir kalimat. Contohnya langsung aja, sit down please, tolong duduk ya gitu, atau duduk ya gitu. Kemudian ada turn on the fan please, tolong nyalakan kipasnya dong gitu. Jadi kemudian ada responnya gitu. Responnya ada positif, kalau positif ada alright, okay, of course, atau sure, no problem gitu. Kemudian responnya juga ada yang negatif. Jadi kalau kita memerintah seseorang atau menyuruh seseorang tapi orang lain tersebut yang kita suruh itu tidak mau atau tidak bisa menolong kita, tidak bisa membantu kita gitu. Kemudian dia merespon atau menjawab dengan kata-kata sorry, I cannot, atau sorry, I am busy, atau I am sorry, I apologize, I cannot, atau yang lain sebagainya. Contoh yang masih banyak. Oke, sekilas saja ya. Kalian ingat rumusnya diawali dengan verb, ditambah objek, ditambah kata please, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama di lesson kedua, yaitu question tag atau tag question. Nah, tag question itu adalah pertanyaan singkat yang didahului oleh statement atau pernyataan. Ya, jadi pertanyaan yang gunanya untuk mempertegas suatu pernyataan dalam kalimat. Jadi question tag ini letaknya di akhir kalimat. Oke. Kalau di bahasa Indonesia contohnya ada yang pertama, kamu lagi makan roti kan? Contoh yang kedua, dia lagi belajar bahasa Inggris kan? Contoh yang ketiga, dia bisa main gitar kan? Contoh yang keempat, kamu bisa masak kan? Contoh yang terakhir, mereka bisa berlari dengan cepat kan? Nah, katakan yang ada di akhir kalimat ini adalah question tag. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris, bentukannya di sini, question tag-nya di sini itu berbeda dengan yang ada di bentuk bahasa Indonesia yang biasanya kita ucapkan sehari-hari. Oke, kita simak baik-baik ya. Rumusnya, rumus tag question atau question tag. Rumusnya itu ada dua. Yang pertama adalah positive tag question. Rumusnya, jadi kalau tag questionnya positif berarti statementnya atau pernyataannya negatif. Kemudian jawabannya juga negatif. Jadi jawaban itu mengikuti statement. Jadi letak question tag itu di akhir, ingat ya. Jadi misalnya kasih contoh yang pertama, you cannot sing an English song, can you? Kamu tidak bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris kan? Jawabannya berarti negatif ya, karena statementnya negatif. Jawabannya adalah no, I cannot, atau tidak, saya tidak bisa. Kemudian contoh yang kedua, he cannot play flute, can he? Dia, laki-laki, tidak bisa bermain suling kan? Tidak, dia tidak bisa. Kemudian ada they cannot play guitar, can they? Mereka tidak bisa bermain gitar kan? Tidak, mereka tidak bisa. Kemudian contoh berikutnya, you cannot jump over the fence, can you? Kamu tidak bisa melompat melewati pagar kan? Tidak, saya tidak bisa. Kemudian contoh yang terakhir, she cannot speak Korean, can she? Dia, perempuan, tidak bisa berbicara bahasa Korea kan? Tidak, dia tidak bisa. Oke, kita
kita lanjut ke rumus yang kedua yaitu rumus negatif tag question. Kalau tag questionnya negatif, berarti kebalikan dari rumus yang positif. Ingat, letaknya di akhir kalimat. Jadi kalau tag questionnya negatif, statementnya harus positif, kemudian jawabannya juga harus positif. Contohnya, you cannot sing an English song, can't you? Jawabannya, yes, I can. Kamu bisa menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris kan? Ya, saya bisa. Contoh yang kedua, dia bisa bermain suling kan? Ya, dia bisa. Contoh yang ketiga, mereka bisa bermain gitar kan? Ya, mereka bisa. Contoh yang keempat, you can jump over the fence, cannot you? Kamu bisa melompat melewati pagar kan? Ya, saya bisa. Contoh yang terakhir, she can speak Korean, cannot she? Jawabannya yes, she can. Jadi dia perempuan bisa berbicara bahasa Korea kan? Ya, dia bisa. Kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi terakhir. Ya, materi terakhirnya adalah reminding someone atau mengingatkan seseorang. Jadi mengingatkan seseorang itu menggunakan kata don't forget to bla bla bla. Oke, langsung aja. Contoh yang pertama ada don't forget to take a bath before you will go to the school. Jangan lupa untuk mandi sebelum kamu pergi ke sekolah. Jadi kita mengingatkan orang untuk mandi dulu sebelum berangkat sekolah. Oke, contoh yang kedua, don't forget to finish your homework. Jangan lupa untuk menyelesaikan PR kamu. Jadi jangan lupa ya, selesaiin PR-nya dulu atau jangan lupa selesaikan PR kamu gitu. Contoh yang ketiga, don't forget to wake up early tomorrow. Jangan lupa untuk bangun lebih awal besok. Nomor 4, don't forget to bring your English dictionary. Jangan lupa untuk membawa kamus bahasa Inggris kamu. Contoh yang kelima, don't forget to bring a guitar. Jangan lupa untuk membawa sebuah gitar. Contoh yang keenam, don't forget to bring a flute. Jangan lupa untuk membawa sebuah suling. Contoh yang terakhir ada don't forget to bring drawing book and crayons. Jangan lupa untuk membawa buku gambar dan crayons. Oke? Nah, ada responnya dari kita mengingatkan seseorang. Responnya, orang yang kita ingatkan itu merespon. Ada kata thank you very much, ada thanks for reminding me. Terima kasih telah mengingatkan saya. Sure, ada of course, ada okay thanks, banyak lagi. Pokoknya mereka itu kalau kita mengingatkan orang lain kan pasti orang lain tersebut yang kita ingatkan mengucapkan terima kasih ya kan, karena kita sudah peduli mengingatkan orang lain. Oke. Nah, untuk latihannya silakan kalian baca. Latihannya ada di halaman 11, 13 dan 16. Namun kalian baca dulu ya bagian mana yang harus dikerjakan. Kemudian Bisma minta tolong jadi tolong ya kerjakannya dengan serius. Jadi jangan ngasal gitu. Jadi jangan ngasal asal diisi gitu. Jadi kalian tuh harus pahami gitu. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajar. Jangan ngasal gitu. Ya, ingat waktu adalah uang. Jadi jangan sia-siakan waktu belajar kalian. Oke. Kemudian kalau kalian sudah selesai, silahkan kirimkan tugas kalian ya ke nomor WhatsApp-nya Miss Ilma. Jadi kalian bisa mengirimkannya hari ini atau hari berikutnya atau di minggu depan boleh, karena bahasa Inggris itu kan pertemuannya 2 minggu sekali. Oke, cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.